Kemarin ada teman saya yang mendatangi saya ke sini. Dia bercerita tentang di rumahnya tuh dia menemukan segenggam tanah yang dicurigainya itu tanah-tanah kuburan. Bahkan saya kan bertanya, kok tahu kamu itu tanah kuburan? Dianya cuman jawab, ya tanah apa lagi katanya. Masalahnya di minggu-minggu ini tuh banyak kejadian yang aneh di rumahnya. Kemasukan ular, ada apa sih, garam, ada tanah. Yang dibahas di sini tuh tanah gitu. Kan kalau garam mungkin dari dapur. Kalau ular kan ya bebas aja, dia masuk ke rumah siapa aja bebas. Nah ini tanah kuburan, siapa yang membawanya gitu. Kalau tanah itu apa namanya tuh adanya di lantai 2, lantai 3, mungkin gak sih? Ya, yang paling saya pertanyakan tuh, apakah yang ngirim si tanah itu tuh manusia apa makhluk halus apa gimana gitu. Ya karena bagi saya tuh nggak apa ya, saya intinya sih orang kampung, mungkin cerita-cerita di kampung juga ya kata orang tua saya gitu emang ada, dan mereka pun pernah mengalaminya seperti itu. Kebetulan ibu saya juga dulu berdagang. Cuman si tanah makam itu direretin di tembok gitu. Jadi ada tanah dari ujung rumah sampai ujung rumah lagi itu pas, karena rumah saya tuh pinggir jalan kan ada tembok. Itu si tanah itu tuh di apa namanya tuh direretin tanah, nggak tahu tanah kuburan, nggak tahu, kayaknya si tanah biasa aja. Cuman kan itu hanya ini aja apa, hanya apa namanya tuh media aja sih. Kalau medianya garam itu, ini juga katanya kata orang-orang dulu ini, garam itu mengandung minyak yang susah hilang kalau zaman dulu. Nah kalau si garam itu udah dibacain mantra apa apa gitu, itu kalau nempel di apa namanya tuh, nempel di ubin itu kan susah hilangnya katanya juga karena ada minyak-minyak kentalnya itu. Intinya kalau pakai tanah kan zaman dulu, kalau zaman dulu kan nggak ada ubin kalau di kampung-kampung, makanya dulu tuh pakai tanah, karena si tanah itu tuh nggak mungkin disapuin zaman dulu, mungkin gitu. Karena itu sih cuman apa sih, cerita orang tua saya aja dulu. Sudah ada berubin baru ada yang namanya garam katanya, itu juga masih katanya. Saya nggak ngalamin, cuman dengar cerita aja. Kalau media-media kayak gitu tuh tergantung keilmuannya kalau menurut saya sih. Ada juga orang yang cuma baca mantra terus orangnya sakit. Ada juga yang nyuruh, ada nggak tahu dukunnya pakai apa sih, katanya katanya ada kayak gitu tuh. Orang yang nggak punya ilmu apa-apa, cuman dia punya kekerabatan sama apa ya namanya tuh, makhluk-makhluk gitulah. Kalau zaman dulu katanya sih makhluk tuh bisa di apa sih, bisa dimintain pertolongan tuh. Kalau zaman sekarang kan hanya apa sih, cuman orang-orang tertentu aja. Kalau zaman dulu katanya tuh, mungkin ini cerita di kampung saya aja gitu, cerita ibu saya aja mungkin, katanya itu kalau apa sih anaknya sakit terus dulu tuh, nah si orang pinter tuh nyembuhin, cuman dia tuh nyebutin makhluk yang ada di sekitar sana biar nggak mengganggu, biar bisa menjaga gitu. Tapi si makhluk-makhluk itu tuh nggak ikut campur urusan kita, mau hidup berdampingan sama kita.
Jadi kalau zaman dulu tuh kalau anaknya sakit yang kedua kalinya ibaratnya tuh, itu suka kalau di kampung saya namanya disambat gitu, disambat gitu. Jin itu disambat, takutnya ada kiriman atau apa. Dan biasanya tuh kalau lagi milik-milikan mungkin si makhluk itunya baik tuh bisa katanya tuh apa sih, membantu lah, sedikit membantu, karena kesembuhan itu kan cuman dari Tuhan, penyakit di Tuhan, kesembuhannya pun dari Tuhan. Ya kalau zaman sekarang sih udah ada dokter, udah ada obat-obatan kayak gitu. Sakit perut, sakit panas ya tinggal ke dokter aja, yang penting sembuh. Kalau orang-orang dulu kan, karena kata ibu saya juga ini, katanya dulu tuh disuntik KB juga orang-orang tuh pada takut, katanya lari ke hutan lari ke kebun. Itu katanya, saya juga nggak ngalamin karena saya belum lahir, mungkin pasti bukan mungkin. Itu apalagi pergi ke dokter, ke mantri tak apa, bidan tak apa. Enggak, orang di kampung saya tuh masih percaya orang-orang, ya orang-orang pinter kayak gitu. Makanya tuh waktu belum ada medis kayak gitu tuh, apa namanya tuh, tingkat kepercayaan kepada apa hal-hal yang gaib tuh besar banget, tinggi banget. Tapi kalau kata ibu saya sih sembuh katanya. Ya yang ditakutinnya tuh apa ya, ya intinya lah seperti itu. Sakit, sakit itu sugesti, gak tahu apa kata ibu saya. Ya orang-orang pinternya juga milik apa, cocok-cocokan, sama kayak dokter juga cocok-cocokan. Nggak cocok sama orang pinter yang ini ke orang pinter yang itu. Ya kalau di kampung saya sih, setahu saya sih, kalau untuk pengobatan sih ada satu itu orang pinter. Kalau yang ustadz kiai sih ada gitu. Cuman kalau ke ustadz ke kiai itu banyak, biasanya pasiennya banyak, kita tuh harus nunggu apa. Kecuali kalau di saya karena tetangga mungkin ke orang pinter gitu. Ya orang pinter juga sama ngaji bisa gitu, cuman kan bedanya dia pakai isimnya, isimnya doanya beda. Sama bismillah sama, cuman pakai media aja, kayak media keris apa sih, beras gitu tuh. Si beras dimasukin ke air, terus si airnya tuh biasanya tuh ada tanda tangan si orang pinter itu. Ya kalau di kampung saya sih apa sih namanya tuh, dokter keluarga lah gitu tetap. Kalau dibandingin sama sekarang sih beda banget kok. Saya pernah ngobrol sama orang tua, orang tua zaman dulu lah, maksudnya tuh orang tua yang adalah satu tempat yang sekarangnya rame gitu, karena ada warung, ada bakso. Nah si bapak-bapak itu ngomong, dulu waktu saya muda tuh saya tuh takut lewat sana, takut karena banyak kejadian aneh, banyak penampakan, banyak apa. Lo kok zaman sekarang sih tempat itu pakai pacaran, pakai ini pakai orang-orang minum gitu, pakai hiburan lah. Makanya tuh orang-orang tua zaman dulu tuh ceritanya gitu, maksudnya tuh aneh dulu tuh. Oh, tempat-tempat yang di apa sih, disangka apa sih tuh, angker lah gitu. Di zaman sekarang malah pakai kumpul-kumpul. Nah sekarang makhluk halus tuh mungkin udah nempel ya ke diri-diri manusia-manusia. Makanya hobi di tempat-tempat angker. Emang sih tempat angker itu tuh
tempat perkumpulan. Kalau anak-anak muda minum-minum di sana, pacaran di sana gitu. Sama juga nggak mau diganggu gitu. Sama kayak makhluk makhluk halus lah, sama gitu. Dulu makhluk halus kalau kita lewat ke sana tuh digangguin, katanya nampakin apa. Nah sekarang makhluk halusnya udah nggak ada, diganti sama manusia ngumpul-ngumpul di sana. Kalau kita lewat itu dipalak semua tuh. Dipalak, kadang kok diliatin terus gitu. Kalau kita yang ngeliatin tuh ditanya, apa kamu lihat-lihat? Perbedaannya gitu aja. Mungkin makhluk-makhluknya juga udah pada tua di sananya juga, makanya diganti sama manusia. Tapi tetap tempat itu tetap angker. Kalau dulu mah angker karena makhluk halus, sekarang sih angker karena dipalaknya itu. Kalau apa sih namanya tuh, pengalaman saya pribadi sih, kalau di desa saya sih nggak terlalu gitu. Tapi kalau kata orang di desa saya tuh angker gitu. Tapi saya selama hidup di sana tuh belum apa ya, belum ngalamin. Ada lah sekali dua kali, cuman nggak terlalu heboh gitu. Tapi kalau denger dari apa namanya tuh, dari cerita orang yang beda desa, beda kecamatan itu katanya tuh paling angker tuh di desa saya. Saya tuh emang dari kecil tuh banyak apa namanya tuh, banyak mitos, banyak. Nanti deh saya ceritain kalau mitos-mitos sih, soalnya sih harus satu persatu. Masalahnya sih saya juga harus ngobrol sama temen-temen saya gitu, biar apa sih, inget-inget apa ya, biar mempertebal ingatan lah kasarnya. Masalahnya sih kalau cerita di saya tuh bukan satu dua orang biasanya tuh. Kalau yang apa sih, yang booming booming tuh beberapa orang. Ya saya juga pernah ngalamin sama teman-teman saya gitu. Ya salah satunya tuh, kalau di kampung saya tuh kan kalau ada orang lahiran tuh di apa namanya tuh, ditungguin tuh, dijagain takut ada apa-apa. Itu saya sama teman-teman tuh ngelihat babi yang nggak biasa gitu. Kan biasanya babi kalau masuk kampung tuh lari-lari gitu. Karena kebetulan kampung saya tuh di bawahnya bukit gitu, di perbukitan lah gitu. Nah ini mah si babinya tuh duduk diem, nah itu di pinggir tembok gitu. Kalau babi ngepet kan juga nggak mungkin, masa babi ngepet kayak gitu. Lunglai lah pokoknya sih. Nah pas kami lagi, kan kalau lagi nungguin orang apa sih, orang yang baru lahiran tuh suka gaple catur gitu, yang penting rame-rame lah gitu. Nah itu tuh si hebatnya si babunya itu tuh, dia tuh apa sih, nyurup nyurup tuh apa ya, kayak kayak bunglon gitu tuh. Jadi dia apa sih, diem di cat yang sama sama kulitnya gitu, agak apa sih, agak coklat-coklat kayak gitu. Nah kebetulan teman saya tuh ada yang naik apa sih, ada naik pagar-pagar gitu, pagar dari tembok gitu tuh, yang setengah dada, sedada lah gitu. Nah itu tuh di bawahnya tuh dia tuh ngeliat, oh ini tuh babi apa batu gitu. Pas itu tuh matanya tuh berkedip gitu. kata kata temen tuh, berkedip. Dia tuh nggak bisa ngomong karena mungkin kaget, trauma apa gimana, dia nggak bisa ngomong, cuma nunjuk-nunjuk aja. Pas kita tuh ngontrol ke sana semua, itu ada babi, nggak lari nggak apa, cuman diem aja. Kayak ngelihatnya tuh kayak ngelihat sahabat mau pergi tuh. Dia kan, kita datang apa sih, ngontrol ke sana, nah, babinya bangun,
Dia tuh jalan biasa. Itu di